Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bicara tentang pengertian analisis korelasi. Nah, sekarang kita belajar untuk menghitung cara bagaimana kita tahu hubungannya itu positif, kemudian kuat atau lemah. Nah, itu kita bisa tahu dengan menghitung nilai dari koefisien determinasi atau yang dilambangkan R kuadrat, R square, dan juga koefisien korelasi atau R kecil. Nah, ini adalah dua alat yang digunakan di dalam melakukan analisis korelasi. Jadi kalau R kuadrat ini, koefisien determinasi, dia digunakan untuk mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel. Dan kalau R kecil ini, koefisien korelasi, digunakan untuk mengukur keeratan hubungan. Jadi kita bisa tahu itu dia hubungannya kuat atau lemah. Nah, nanti dari nilai R-nya ini, koefisien korelasi. Nah, kemudian kita nanti akan mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya itu dari nilai koefisien korelasinya ini nanti. Nah, itu. Nah, untuk mengetahui arahnya, jadi nanti angka R ini itu antara 1 sampai minus 1. Jadi selalu antara itu angkanya gitu. Nah, memaknainya adalah jika nanti ketika kalian menghitung nilai R atau R kecil atau koefisien korelasi ini, kok angkanya mendekati angka 1 atau mendekati angka minus 1, nah ini nanti dia dimaknakan hubungannya itu semakin kuat. Gitu. Nah, ini yang kuning. Jadi kalau angka R ini mendekati angka 1 atau mendekati angka minus 1, itu dia dikatakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Gitu. Sebaliknya, jika nanti nilai R ini semakin mendekati angka 0, maka ini dikatakan hubungannya adalah sangat lemah. Gitu. Jadi nanti misal kalian setelah menghitung nilai R kok didapatkan angka 0,99. Nah, 0,99 itu berarti kan mendekati angka 1, sehingga dikatakan hubungannya itu sangat kuat antara variabel X dan Y. Nah, ketika angkanya itu bermakna positif, maka dia juga memberikan makna bahwa hubungan antara variabel X dan Y itu adalah hubungan yang positif, yaitu ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Ketika X-nya turun, Y-nya juga turun. Ketika angkanya tadi adalah positif. Dan ketika angkanya mendekati angka 1, itu dimaknakan, diinterpretasikan hubungannya sangat kuat. Sebaliknya, kalau mendekati angka 0, misalnya 0,10, nah, berarti dia memiliki hubungan yang positif, tapi hubungannya sangat lemah. Sebaliknya, kalau nanti angka R kecil ini mendekati angka minus 1, berarti dia juga dimaknakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, hubungannya karena mendekati angka minus 1, hubungannya arahnya adalah negatif. Yaitu ketika X naik, Y-nya turun. Ketika X-nya turun, Y-nya naik, berkebalikan. Nah, ini yang dimaksud sebagai arah yang negatif. Jadi kalau misalnya nanti angkanya min 0,99, nah itu dia berarti hubungannya sangat kuat negatif. Tapi kalau misalnya di sini minus 0,05, nah berarti hubungannya sangat lemah negatif gitu untuk memaknai angka yang dihasilkan dari R kecil ini atau koefisien korelasi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau positif berarti kenaikan X itu akan diikuti dengan kenaikan Y, dan sebaliknya kalau negatif kenaikan X ini akan diikuti dengan penurunan Y. Kalau X-nya turun berarti Y-nya naik gitu. Jadi bertolak belakang itu kalau negatif. Kalau positif sama arahnya. Nah, ini baik dia mendekati angka 1 atau minus 1 itu diinterpretasikan maknanya sangat kuat. Tapi kalau mendekati angka 0 itu bisa dikatakan hubungannya sangat lemah atau tidak ada hubungan ketika dia nilainya 0. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai R kecil tadi atau yang disebut kita koefisien korelasi. Nah, ini rumusnya. Jadi N dikali dengan sigma atau jumlah dari perkalian X ke I dikali Y ke I, kemudian dikurangi sigma X ke I dikali sigma Y ke I dibagi dengan akar N sigma X ke I pangkat 2 dikurangi dari jumlah X ke I yang baru dipangkatkan 2, kemudian dikali dengan akar N dikali sigma Y
ke I pangkat 2 dikurangi dengan jumlah Y ini yang belum dikuadratkan, baru dikuadratkan setelah kita ambil yang jumlahnya gitu. Y adalah variabel dependent atau variabel yang bergantung atau yang dipengaruhi, dan variabel X adalah variabel independen tadi atau yang mempengaruhi atau variabel bebas. N adalah jumlah observasinya atau pengukurannya, dan R ini yang kita cari tadi, koefisien korelasi. Nah, sedangkan untuk R kuadrat atau yang tadi kita sebut koefisien determinasi, itu dia untuk menghitung besarnya kontribusi X terhadap naik turunnya nilai Y. Jadi misalnya nanti Z ini adalah melambangkan hasil penjualan dan X adalah melambangkan biaya iklan, maka kita nanti bisa mengetahui naik turunnya Y selain disebabkan oleh variabel X juga disebabkan oleh variabel lainnya. Nah, nanti dari nilai R kuadrat ini kita bisa tahu Y itu dipengaruhi X itu seberapa besar sih kontribusinya. Kemudian dipengaruhi variabel lain selain variabel X yang kita teliti, yaitu biaya iklan, ada pendapatan, ada selera, masih banyak lagi yang mempengaruhi hasil penjualan, itu kontribusinya seberapa besar gitu. Jadi R kuadrat ini atau koefisien determinasi itu kita pengen tahu kontribusi variabel X terhadap naik turunnya variabel Y atau hasil penjualan atau yang dipengaruhi gitu. Nah, contoh langsung ke contoh soal. Di sini kita ada data untuk biaya iklan. Kita anggap biaya iklan ini menjadi variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, variabel bebas X. Kita lambangkan X. Kemudian di sini ada variabel Y, yaitu hasil penjualan. Berarti dia variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Berarti di sini kita bisa bilang biasanya biaya iklan itu mempengaruhi hasil penjualan. Nah, kita pengen tahu kira-kira hubungan biaya iklan terhadap hasil penjualan itu hubungannya positif apa negatif, kuat atau lemah. Nah, sehingga kita bisa gunakan analisis korelasi, di mana analisis korelasi itu kita nanti menghitung koefisien korelasi dan juga koefisien determinasinya atau R square ini. Nah, ini caranya adalah tadi kita harus menghitung R kecilnya dengan rumus yang tadi sudah saya berikan. Nah, sehingga X yang kita bicara tadi ini lambang dari biaya iklan, Y adalah hasil penjualan. Di sini kita harus mencari nilai lagi sesuai dengan rumus R kecil tadi, koefisien korelasi, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan perkalian X dan Y. Nah, ini karena nanti kita butuh memasukkannya ke dalam rumus adalah sigma-sigma ini, maka kita harus menjumlahkannya. Ini berarti sigma X, ini adalah sigma Y, angka ini adalah sigma dari X kuadrat, ini adalah sigma dari Y kuadrat, dan ini adalah sigma dari perkalian X dan Y. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke rumus angka-angka ini, yang terakhir, yang sigma. Nah, ini tadi N-nya ini kita hitung tadi ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 datanya. Oke, berarti ada 5, N-nya 5. Kemudian sigma dari perkalian X ke Y, berarti kita lihat jumlahnya ya, jumlah perkalian X dan Y. Jumlahnya X dan Y ini jumlahnya adalah 159. Nah, ini 159. Kemudian dikurangi sigma dari X ke Y. S ke I-nya adalah 20. Kemudian dikali dengan sigma Y ke I. Jadi ini tadi 20, sigma Y ke I-nya berarti ini 33. Nah, ini 33. Oke, ini berarti sudah clear ya, udah tahu dari mana angkanya. Kemudian sesuai rumus akar N-nya masih sama 5. Kemudian ini adalah sigma dari X yang dikuadratkan. Berarti kita lihatnya kolom X yang dikuadratkan, yaitu 106. Nah, ini 106 dikurangi dengan sigma X ke I. Sigma S ke I ya. Sigma S ke I ini tadi di atas kita sudah cari ini, yaitu 20. Dimasukkan ke kurung baru dikuadratkan. Nah, jadi bedakan antara sigma X ke I dan sigma S ke I yang dikuadratkan. Jadi kalau yang dikuadratkan tadi adalah 106, tapi kalau yang belum dikuadratkan adalah 20. Kemudian kita kalikan lagi di rumus N-nya 5 masih sama. Kemudian sigma dari Y yang dikuadratkan. Y yang dikuadratkan berarti ini, yaitu 247. Nah, ini masuk 247 dikurangi dengan